Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Biarlah hati kita pagi ini hanya tertuju kepada Tuhan saja, supaya doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi hidup kita. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Lihatlah apakah jalanku seru, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dan tuntunlah aku di jalan
Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, kembali saat ini kami ada di hadapan Bapa. Kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu, duduk diam di kaki-Mu ya Tuhan, dan kami mau menanti-nantikan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Allah, urapilah setiap kami ya Roh Kudus, supaya ketika kami mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan saat ini, kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan, dan kami mau hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga di sepanjang umur hidup kami. Ya Bapa, urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki. Sebab hamba terbatas, hamba tidak dapat berbuat apa-apa di luar daripada Engkau. Taruhlah setiap kebenaran firman Tuhan itu di dalam mulut hamba, supaya kebenaran firman Tuhan yang kami dengar saat ini, itulah yang memberkati kami, membentuk kami menjadi pribadi seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus benar-benar menyadari betapa berharganya setiap detik waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Banyak orang tidak pernah memikirkan akan hal ini. Tetapi pernahkah kita sadar bahwa satu detik ke depan kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi? Saudara perhatikan itu. Saya ulang sekali lagi. Kita tidak pernah tahu satu detik ke depan apa yang akan terjadi dengan hidup kita. Karena itu seperti yang firman Tuhan katakan, kita harus memperhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup. Ya saudaraku, kalau kita tidak memperhatikan setiap detik waktu hidup kita, kita akan hidup sembarangan, kita akan hidup sembrono, kita akan hidup suka-suka hati kita. Apa yang kita mau buat, kita buat, tanpa kita memikirkan dengan serius dampak dari setiap gerak kehidupan kita. Karena segala sesuatu yang kita lakukan itu akan berdampak atas kehidupan kita. Apakah yang kita perbuat itu berkenan di hadapan Allah atau tidak? Ini yang harus kita perkarakan. Kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, Efesus pasal yang kelima ayat 15, firman Tuhan katakan begini, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Saudaraku, kalau dikatakan perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, artinya kita harus memperhatikan setiap detik waktu hidup kita, apa yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Allah Bapa atau tidak. Apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Saudaraku, ini perkara serius. Kenapa? Karena kita harus menyadari bahwa saat kita hidup di dunia ini, kita ada di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Kita ada di tengah-tengah kejahatan dunia ini. Jadi kita harus serius memperhatikan cara hidup kita. Ingat firman Tuhan katakan, kita harus memperhatikan hidup kita. Dan itu harus diperhatikan dengan saksama. Bagaimana kita hidup. Jangan seperti orang bebal. Tetapi kita harus seperti orang arif. Artinya kita harus bijaksana di dalam menjalankan hidup ini. Hal yang tidak boleh kita lakukan, hal yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah, kita tidak boleh melakukan itu. Saudara,
Saat ini kita menganggap biasa waktu hidup yang kita sia-siakan. Kita menganggap semua itu biasa karena kita masih merasa memiliki hidup kita sendiri. Tetapi nanti suatu saat kita baru akan menyadari betapa berharganya setiap detik waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita membaca terus kebenaran firman Tuhan di dalam Efesus 5, lalu kita membaca ayatnya yang ke-16, dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara perhatikan itu, dan pergunakanlah waktu yang ada. Artinya kita tidak boleh menyia-nyiakan setiap waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak boleh mengabaikan setiap detik waktu hidup kita. Kita harus perhatikan dengan saksama. Artinya kita harus mempergunakan setiap detik waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini hanya untuk melakukan segala sesuatu yang merupakan kehendak Allah Bapa di sorga. Saudara perhatikan itu. Sebab seperti yang firman Tuhan katakan, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita harus menyadari saat ini kita hidup di tengah-tengah kejahatan dunia ini. Kalau kita tidak memperhatikan dengan saksama cara hidup kita, maka hidup kita akan dicemari oleh kejahatan dunia ini, saudaraku. Hidup kita akan dipengaruhi oleh kejahatan dunia ini. Kalau hidup kita sudah dicemari oleh kejahatan dunia ini, sudah dipengaruhi oleh kejahatan dunia ini, maka kehidupan kita akan menjadi serupa dengan dunia ini. Saudaraku, bagaimana kita tahu kalau hidup kita sudah dicemari oleh kejahatan dunia ini? Kita harus sadar ketika kita kompromi dengan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita menganggap wajar kesalahan-kesalahan kecil yang kita lakukan karena kita anggap, kita kan masih hidup di dunia ini, wajarlah kita hidup seperti itu. Ini artinya kita telah melakukan kebodohan terbesar di dalam hidup kita. Ingat, sebagai orang percaya, apapun yang kita lakukan di dalam sepanjang hari-hari hidup kita, semuanya itu harus sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Kita tidak boleh kompromi dengan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kalau kita membaca terus kebenaran firman Tuhan, Efesus pasal 5 ayat 17 dikatakan begini, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ini artinya kalau kita tidak belajar untuk mengerti kehendak Tuhan secara benar, maka apapun yang kita lakukan dapat dipastikan itu tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Kalau yang kita lakukan itu tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, itu juga berarti kehidupan kita tidak berkenan di hadapan Allah. Saudaraku, mari kita sadar akan hal ini. Kita harus sadar bahwa suatu saat nanti kita semua harus berdiri di hadapan pengadilan Allah. Atau seperti yang firman Tuhan katakan, kita harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Jadi kita harus menyadari akan hal ini supaya kita bisa memperhatikan dengan saksama setiap detik waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita itu. Hidup kita harus ditemukan tetap berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan 2 Korintus pasal yang ke-5, mulai ayat yang ke-9, firman Tuhan katakan, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Harus berkenan, saudaraku. Kalau hidup kita tidak berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, percuma kita menjadi orang Kristen, percuma kita menjadi orang percaya, akan menjadi sia-sia kehidupan kita.
Karena pada akhirnya ketika kita menghadap takhta pengadilan Kristus, kehidupan kita tidak berkenan di hadapan Allah, dapat dipastikan kita akan ditolak oleh Allah. 2 Korintus pasal yang kelima ini, kalau kita membaca ayatnya yang ke-10, dikatakan, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Itulah kenapa kita harus memperhatikan setiap detik waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Maksudnya supaya di dalam setiap detik waktu hidup kita, kita memperhatikan setiap gerak kehidupan kita. Mulai dari perkataan, sikap, gerak pikiran, tingkah laku kita, perbuatan-perbuatan kita, semuanya itu harus kita perhatikan. Apakah yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga atau tidak? Jika tidak, maka perbuatan-perbuatan kita itu akan dipandang sebagai kejahatan di mata Allah. Dan kita harus ingat, kejahatan tidak akan pernah mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Jadi kalau setiap detik waktu hidup kita, perbuatan-perbuatan kita itu dipandang sebagai kejahatan di mata Allah, maka kita tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga, itu artinya kita akan terbuang dari hadapan Allah. Kemana? Ke dalam kebinasaan kekal. Yang firman Tuhan katakan, di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Ini artinya di dalam api neraka itu, saudaraku, ada penderitaan yang tak terkatakan, penderitaan yang tidak pernah berakhir. Jadi di akhir renungan ini saya harus katakan, mari perhatikan setiap detik waktu hidup kita. Suatu saat nanti, berdiri di hadapan pengadilan Kristus, kita baru menyadari betapa berharganya setiap detik waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Saudaraku, jangan sampai terlambat untuk bertobat. Jangan sampai terlambat untuk berubah. Pergunakanlah setiap detik waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini hanya untuk melakukan segala sesuatu yang merupakan kehendak Allah Bapa di sorga. Sebab jika tidak, hidup kita akan binasa di kekekalan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara, mari kita arahkan hati kita tertuju kepada Allah Bapa di sorga dan kita akan menerima berkat-Nya. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus untuk kebenaran firman Tuhan yang terus menyadarkan kami, supaya kami mau memperhatikan cara hidup kami, supaya kami mau melihat betapa berharganya, betapa bernilainya setiap detik waktu hidup yang Engkau berikan kepada kami saat ini. Kami tidak mau lagi menyanyiakan waktu hidup ini ya Bapa. Kami mau mengambil keputusan untuk hidup melakukan kehendak-Mu di sisa umur hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami. Kami semua mengangkat tangan di hadapan Bapa. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, jangan sia-siakan waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Pergunakan setiap detik waktu hidup ini hanya untuk melakukan kehendak Tuhan saja. Shalom.